Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu main and scene dalam film. Nah, sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga share. Halo teman-teman semuanya. Jadi, coba kita perhatikan saat kita menonton film, seringkali kita terhanyut dalam keindahan visualnya tanpa menyadari bahwa setiap detail yang tertangkap dalam kamera telah direncanakan dengan sangat matang. Keindahan dalam pengaturan visual ini disebut dengan main and scene. Contohnya seperti lighting ini. Coba kita tanpa lighting, bagaimana gelap, terus tidak terlihat objeknya. Coba kita pakai lighting. Nah, gimana? Kelihatan kan detailnya? Secara harfiah, istilah ini berarti menempatkan di dalam panggung. Di video kali ini, kita akan membedah 8 elemen kunci main and scene dalam film yang membuat sebuah film tidak hanya sekedar gambar bergerak, tapi sebuah karya seni yang bercerita. Oke, pembahasan pertama. Mari kita bicarakan tentang set design atau desain latar. Ini bukan sekedar membangun ruangan, tapi menciptakan dunia. Seorang desainer set merancang interior, bangunan, hingga landscape yang kita lihat di layar. Nah, mengapa ini penting? Karena set adalah pintu masuk pertama bagi penonton untuk memahami waktu, lokasi, dan suasana cerita. Set yang baik membuat narasi terasa hidup dan realistis, seolah karakter benar-benar tinggal di sana. Oke, lanjut pembahasan kedua. Kita akan membahas tentang elemen kedua dalam main and scene, yaitu lighting. Cahaya dalam film bukan hanya agar adegan terlihat jelas. Ini adalah alat untuk memanipulasi emosi. Kita mengenal teknik 3-point lighting yang terdiri dari key lighting sebagai cahaya utama, fill light untuk mengurangi bayangan, dan backlight untuk memberi dimensi. Apakah suasananya seperti cerita komedi? Maka digunakan high highlight. Apakah penuh misteri atau horor? Maka pakai low highlight dengan bayangan-bayangan gelap adalah pilihannya. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah space and competition. Ruangan atau speed adalah bagaimana pembuatan film memanfaatkan area 3 dimensi dalam bingkai. Baik itu area yang terisi maupun area yang kosong, yang disebut dengan negative speed. Sementara itu, komposisi adalah cara untuk mengatur sebuah elemen untuk membuat teknik roll of third untuk keseimbangan atau gaya simetris, seperti ala Wes Anderson yang memberikan kesan formal dan tenang. Komposisi ini menuntut mata penonton untuk melihat apa yang penting dalam sebuah adegan. Dan selanjutnya bagian kostum, make up, dan hair stylist. Kita berpindah ke elemen yang melekat pada aktor, yaitu kostum, make up, dan hair stylist. Kostum bukan sekedar baju, tapi identitas. Ia menunjukkan status sosial, kepribadian, hingga perkembangan psikologis seorang karakter. Begitu juga dengan riasan dan rambut. Penata rias bekerja keras menciptakan tampilan yang mendukung narasi, mulai dari tampilan natural sehari-hari hingga penggunaan prostetik yang kompleks untuk menciptakan monster atau luka yang tampak nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen ketujuh, yaitu bagian acting. Elemen ketujuh ini adalah jantung dari emosi film, yaitu acting. Berbeda dengan teater yang ekspresif agar terlihat dari jauh, acting film menuntut keaslian emosi yang lebih intim karena kamera bisa menangkap getaran terkecil di wajah aktor. Aktor harus benar-benar menjiwai karakter secara natural agar penonton percaya pada cerita yang disampaikan. Dan yang terakhir itu adalah aktor blocking. Terakhir kita punya aktor blocking. Ini adalah
koreografi antara aktor dan kamera, di mana aktor berdiri, kemana mereka berjalan, dan bagaimana posisi mereka terhadap elemen set lainnya diatur dengan presisi dalam bingkai. Blocking yang baik membantu menyampaikan dinamika hubungan antara karakter tanpa perlu mengucapkan satu patah kata pun. Nah, gimana guys? Itulah 8 elemen Miss NC yang bekerja secara harmonis untuk menciptakan keajaiban sinematik. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita bisa lebih mengapresiasi kerja keras di balik layar setiap kalian kita menonton film. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan estetika berikutnya.